tugas standar regulasi dan telekomunikasi bisnis tentang pembaruan regulasi untuk 5G dan IoT, yaitu mempersiapkan jaringan masa depan. Untuk anggota kelompoknya itu saya sendiri, Muhammad Akmanu, ada yang kedua itu Taufik Akbar, dan yang ketiga adalah Catur Abirama Saputro. Untuk latar belakang dan identifikasi masalah, di sini ada tiga latar belakang, yaitu yang pertama itu perkembangan 5G yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas. Yang kedua yaitu kebutuhan 5G dan IoT dalam kehidupan sehari-hari semakin meningkat. Yang ketiga yaitu kebutuhan pembaruan regulasi untuk 5G dan IoT. Untuk rumusan masalahnya, di sini pembaruan regulasi dalam konteks teknologi 5G dan IoT. Yang pertama adalah kemajuan teknologi berpotensi menghambat penerapan dan perkembangan infrastruktur jaringan yang lebih canggih. Yang kedua, keamanan dan implementasi 5G dan IoT. Yang ketiga, standar interoperabilitas dan keterbukaan. Yang keempat, perlindungan privasi data. Yang kelima, permintaan akses akan internet. Yang keenam, munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan. Yang terakhir yaitu pembuatan data tumbuh secara eksponensial. Eh, di sini peluang bisnis, pembaruan regulasi terkait 5G dan IoT dibutuhkan untuk mendukung perkembangan teknologi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi secara terkoordinasi bersama dengan pihak yang berkepentingan di bidangnya. Dalam proses pembuatan regulasinya, eh, pada 5G dan IoT, Indonesia masih mengalami masalah terkait tiga isu utama. Tiga isu utamanya yaitu yang pertama adalah isu standar frekuensi, di mana menurut Koninfo standar umum untuk penggunaan frekuensi IoT di dunia masih belum ada, sehingga penentuan standar frekuensi sulit dilakukan. Yang kedua yaitu adalah standarisasi perangkat, di mana pemerintah memiliki dua opsi yang diaplikasikan, yaitu mengadopsi standar global atau melakukan survei mandiri. Eh, Isu yang ketiga yaitu isu tingkat komponen dalam negeri. Sama seperti halnya pada seluruh ponsel 4G di Indonesia, perangkat IoT harus memenuhi TKDN yang bertujuan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Untuk selanjutnya, Tiga. Oke, terima kasih. Kemudian untuk peluang bisnis, pembaruan regulasi terkait 5G dan IoT harus selalu dilakukan agar Indonesia mampu tetap kompetitif dalam pengembangannya. Ada eh, tiga cara dalam pembaruan regulasi ini. Yang pertama, pemerintah dapat menetapkan standar frekuensi baru untuk mengakomodasi teknologi 5G. Kemudian kedua, pemerintah dapat memperkuat persyaratan keamanan untuk perangkat 5G dan IoT. Yang terakhir, pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang atau peraturan baru untuk melindungi data pribadi yang dihasilkan oleh perangkat 5G dan IoT. Selanjutnya, untuk peluang bisnis ada tiga hal. Yang pertama, pelayanan keamanan 5G dan IoT. Yang kedua, solusi IoT untuk bisnis dan konsumen. Yang ketiga adalah ekosistem smart city yang bertujuan untuk membangun ekosistem smart city yang terhubung melibatkan banyak komponen hal. Selanjutnya, dalam model bisnis canvas yang telah kita buat, uh, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan. Untuk pertama, kayak partners itu ada empat komponen. Ada empat komponen. Yang pertama adalah pemerintah daerah dan nasional. Yang kedua, operasi telekomunikasi. Yang ketiga, perusahaan teknologi 5G dan IoT. Yang terakhir adalah asosiasi industri terkait. Selanjutnya untuk activities itu ada tiga, yaitu untuk mengembangkan regulasi baru. Yang kedua, menjalin kemitraan dan operator telekomunikasi. Yang terakhir, kampanye edukasi. Selanjutnya, key resources itu ada tiga. Yang pertama ada tim regulasi, ada juga ahli teknologi dan keamanan. Yang terakhir adalah dana investasi.
Kemudian value proposition itu ada dua. Yang pertama menciptakan ekosistem 5G dan IoT. Yang kedua adalah meningkatkan konektivitas dan kecepatan internet. Selanjutnya custom segment ada 4 hal. Yang pertama ada pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama. Yang kedua operator telekomunikasi sebagai mitra. Yang ketiga perusahaan teknologi sebagai mitra dalam pengembangan teknologinya. Yang terakhir konsumen akhir yaitu adalah masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk channel ada tiga. Yang pertama publikasi regulasi melalui situs web resmi dan pertemuan industri untuk memberikan informasi. Yang kedua sosialisasi melalui media massa dan sosial. Yang ketiga adalah kerjasama dengan operator telekomunikasi. Kemudian cost structure itu ada tiga. Yang pertama biaya pengembangan regulasi, anggarannya itu yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi baru. Selanjutnya dana untuk kampanye dan sosialisasi. Biaya ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakatnya itu sendiri. Yang terakhir adalah investasi infrastruktur yang diperlukan untuk membangun dan mengoptimalkan infrastruktur. Selanjutnya, revenue stream. Itu ada 3 hal, yaitu penerimaan dari lelang frekuensi 5G, yang kedua denda untuk pelanggaran regulasi, yang ketiga pendapatan pajak dari pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, bagian terakhir adalah customer relationship. Itu ada 4. Yang pertama pemerintah, operator telekomunikasi, selanjutnya perusahaan teknologi, dan terakhir konsumen akhir. Selanjutnya adalah penjelasan dalam sisi teknologi, yaitu ada 5, dengan objek pertama 5G dan IoT. 5G sendiri itu menyediakan spektrum frekuensi yang memadai, kemudian pengembangan stasiun basis 5G di lokasi strategis, dan terakhir implementasi teknologi Massive MIMO. Dan untuk IoT sendiri ada tiga bagian, yaitu penggunaan teknologi LPWAN, terus selanjutnya penggunaan protokol komunikasi standar, dan terakhir adalah keamanan IoT. Dalam penjelasan sisi regulasi pada aspek ini kita akan fokus pada kerangka kerja yang menjadi dasar dalam hukum penerapan 5G dan IoT. Penguraian aspek ini memastikan perkembangan teknologi selaras dengan nilai-nilai masyarakat dan norma yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada 3 bagian juga dalam penjelasan ini, itu ada pembagian spektrum, yaitu membuat regulasi memungkinkan alokasi frekuensi yang cukup. Yang kedua keamanan, yaitu menerapkan standar keamanan yang ketat untuk infrastruktur. Yang ketiga adalah kewajiban operator. Selanjutnya akan disampaikan oleh Catur Abirama. Terima kasih. Ya, untuk penjelasan dari sisi ekonomi adalah sebelum mendalami aspek ini, kita harus fokus pada aspek yang menjadi landasan untuk pembaruan regulasi ini. Eh, ini juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga perekonomian yang lebih luas. Selain itu, kita akan mengeksploitasi peluang investasi, potensi, dan pendapatan. Untuk dampak yang lainnya pada sektor ekonomi dapat dilihat pada aspek-aspek berikut ini. Ya, dari penjelasan ekonomi ada 3 aspek, yaitu pertumbuhan ekonomi, yang di mana ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis di konektivitas 5G dan implementasi IoT sendiri, dan mendorong inovasi di sektor teknologi untuk menciptakan lapangan kerja yang baru. Dari sisi investasi ini dapat menarik investor dan dari operator telekomunikasi dan perusahaan teknologi, dan menciptakan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor 5G dan IoT. Untuk pajak dan pendapatan negara sendiri, ini tentu akan meningkatkan pendapatan negara melalui lelang frekuensi dan pajak dari pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan dana tersebut dapat dilakukan pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek inovatif. Dan rancangan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi 5G dan IoT untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tentunya itu membutuhkan strategi, di mana strategi untuk mewujudkan bisnis adalah strategi pertama adalah mewujudkan implementasi 5G dan IoT pada aspek teknologi, dan mewujudkan pengembangan regulasi pada aspek regulasi untuk menjaga penggunaan teknologi secara aman.
Kemudian strategi yang kedua adalah eksploitasi peluang dan investasi, potensi pendapatan dan dampak pada sektor ekonomi yang dapat dijalankan bisnis. Strategi ketiga dalam menentukan bisnisnya itu sendiri. Ya, dari semua yang sudah dijelaskan, ditarik kesimpulan bahwa strategi bisnis pada pengembangan regulasi 5G dan IoT ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas yang baik, namun juga dapat membuat peluang investasi dan meningkatkan pendapatan negara juga dengan melalui optimasi sumber daya dan lelang frekuensi. Dan dengan adanya pendekatan holistik terhadap aspek regulasi teknologi dan ekonomi, ini juga diharapkan dapat terciptanya lapangan bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi dalam era teknologi yang terus berkembang secara dinamis ini. Ya, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan itu datangnya dari kami, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.